Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai organisasi kehidupan. Nah, ini ya, susunan dari organisasi kehidupan. Pada dasarnya, suatu makhluk hidup atau organisme merupakan suatu organisasi yang rumit. Setiap organisasi pasti memiliki unit penyusun. Setiap organisme tersusun dari sel. Nih ya, yang paling bawah ini dari sel. Jadi yang mula-mulanya itu adalah sel. Sel akan terus membelah dan berkembang sehingga membentuk struktur dan fungsi yang khusus. Nah, sel-sel yang telah berkembang tersebut akan membentuk jaringan, ya. Jadi dari sel ini dia akan membentuk jaringan. Contohnya kalau di tumbuhan ada jaringan floem, epidermis. Nah, untuk di hewan ada jaringan epitel, ya. Kemudian jaringan-jaringan tersebut akan membentuk organ. Nah, jadi kumpulan jaringan nanti akan membentuk organ. Contoh organ misalnya untuk tumbuhan ada akar, batang, daun, bunga, dan buah. Nah, kalau untuk hewan ada jantung, paru-paru, hati, dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian kumpulan organ akan membentuk sistem organ. Ya, kumpulan organ akan membentuk sistem organ. Misalnya, sistem pernapasan terdiri dari organ hidung, paru-paru, bronkus, bronkiolus, alveolus, dan sebagainya. Seperti itu ya. Nah, kemudian kumpulan dari sistem organ, kumpulan dari sistem organ tuh misalnya ada sistem pernapasan, pencernaan, ekskresi, ya. Itu nanti dia akan membentuk suatu tubuh organisme. Ya, itu adalah susunan dari organisasi kehidupan. Dan untuk video kali ini, saya akan membahas mengenai sel. Sel terlebih dahulu ya. Sel, apa sih sebenarnya sel itu? Sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil dari suatu organisme. Makanya tadi yang pertama itu adalah sel ya, yang paling bawah itu adalah sel. Jadi sel itu paling terkecil. Sel pertama kali diamati oleh Robert Hooke pada tahun 1665. Ia mengamati sayatan gabus dengan menggunakan mikrometer sederhana, karena zaman dulu belum ada mikrometer canggih ya, jadi masih pakai mikrometer sederhana. Dan melihat adanya ruang kecil yang berderet yang dinamakan sel. Pada tahun 1839, Matthias Schell dan Thomas Swan, dia mempelajari bagian tumbuhan dan hewan, kemudian mengamati bahwa tumbuhan dan hewan tersusun dari sel. Maka disimpulkan bahwa sel merupakan unit terkecil penyusun makhluk hidup atau organisme. Jadi yang paling kecil itu adalah sel ya, untuk penyusun dari makhluk hidup. Setiap sel yang hidup memiliki membran dan cairan yang disebut sitoplasma. Selain memiliki membran dan sitoplasma, setiap sel memiliki inti atau nukleus atau bahan inti ya. Berdasarkan ada tidaknya membran yang melindungi bahan inti atau nukleus, sel dapat dibagi menjadi dua, yaitu prokariotik dan eukariotik. Kalau prokariotik, yaitu sel yang tidak memiliki membran inti. Misalnya ada bakteri atau alga biru, ya. Itu contoh dari prokariotik, yaitu yang tidak memiliki membran inti. Kemudian eukariotik. Eukariotik adalah sel yang memiliki membran inti. Misalnya sel-sel pada hewan, sel-sel pada tumbuhan, itu dia masuknya ke eukariotik. Ya, karena selnya memiliki membran inti. Organisme dibedakan menjadi dua kelompok sebagai berikut. Jadi ada organisme bersel tunggal atau satu ya, yang disebut uniseluler, dan ada pula organisme
bersel banyak. Jadi selnya nggak cuma satu, tapi banyak. Yang disebut multiseluler. Kita bahas satu-satu ya. Kita bahas yang uniseluler dulu. Pada organisme uniseluler, seluruh kegiatan hidupnya dilakukan oleh sel itu sendiri. Kenapa? Ya karena hanya memiliki satu sel, gitu ya. Misalnya bernapas, makan, bergerak. Jadi yang melakukan itu hanya satu sel itu sendiri, ya. Contoh organisme uniseluler adalah bakteri dan beberapa jenis protista. Kemudian kita ke multiseluler atau organisme yang bersel banyak ya. Pada organisme multiseluler, sel-sel penyusun tubuhnya mengadakan pembagian tugas. Jadi dibagi-bagi tugasnya. Nggak cuma semua tugas dikerjakan oleh satu sel aja. Tapi kalau yang multiseluler ini dia ngebagi-bagi tugas. Ya. Ada yang bertugas mencerna makanan, ada yang bertugas bergerak, ada yang bertugas mengeluarkan zat sisa, dan lain-lain. Jadi dibagi tugasnya masing-masing. Oleh karena itu, tubuh organisme multiseluler mempunyai berbagai macam organ. Misalnya organ pencernaan, organ pernapasan. Ya, kenapa? Karena itu tadi, selnya diberi tugas masing-masing. Ya. Contoh organisme uniseluler adalah hewan dan tumbuhan. Manusia masuknya ke uniseluler atau multiseluler? Masuknya ke multiseluler ya kalau manusia. Lanjut, sampai sini paham ya perbedaan uniseluler dan multiseluler? Lanjut di sini kita ke sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, ini di sini ada gambar sel hewan dan sel tumbuhan. Ya, perbedaannya yang pertama kali yang sudah jelas adalah sel hewan bulat, sel tumbuhan dia agak kaku ya, kotak kayak gitu. Kita bahas organel sel dalam sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, ini yang pertama ada membran sel atau membran plasma. Membran sel berfungsi sebagai pelindung dan pengatur lalu lintas zat yang keluar dan masuk sel. Jadi, membran sel itu pelindung ya, kalau ada zat yang mau masuk dan keluar, itu pasti melewati membran sel terlebih dahulu. Membran sel bersifat semi-permeable, artinya hanya dapat dilewati oleh zat tertentu, misalnya air, oksigen, zat yang terlarut dalam lemak, dan ion tertentu. Gula dan protein tidak dapat melewati membran sel. Ya. Kalau di sini digambar, di sini ada bacaannya nih, membran sel pada sel hewan, ya, bagian luarnya ini adalah membran sel. Nah, kalau sel tumbuhan, ini membran selnya ini di bagian putih-putihnya, bukan yang hijaunya ya. Kalau yang hijaunya itu adalah dinding sel. Setelah dinding sel, baru membran sel. Ya. Lanjut, yang kedua ada sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan sel. Sitoplasma berfungsi sebagai tempat berlangsungnya reaksi metabolisme sel, karena organel sel terdapat di sitoplasma. Yang mana sih sitoplasma itu? Jadi sitoplasma itu cairan. Nih adanya di sini. Yang kuning-kuning ini adalah sitoplasma. Ya, di sini adalah sitoplasma berupa cairan. Tuh. Lanjut ya. Jadi ingat, sitoplasma itu adalah cairan sel ya. Kemudian ada nukleus. Ini nukleus ya. Nukleus berfungsi mengatur seluruh kegiatan sel atau pusat pengendali sel. Istilahnya ketuanya si sel, ya. Nih, nukleus ini warnanya bentuknya bulat. Biasanya kalau digambar dia warnanya ungu. Nih, kalau digambar ini ya, yang adanya di tengah nih untuk sel hewan. Nah, ini yang warna ungu juga nih, yang ini untuk sel tumbuhan. Nukleus tersusun dari membran, cairan inti, kromosom, dan anak inti atau nukleolus. Cairan inti tersusun atas air, protein, dan mineral. Kromosom adalah pembawa sifat menurun. Nukleus berperan dalam pembuatan komponen ribosom. Jadi,
di dalam nukleus di sini ada nukleolus atau anak inti, ya. Nah, nanti nukleolus ini dia berperan dalam pembuatan komponen ribosom. Lanjut. Kemudian ada mitokondria. Nah, ini. Mitokondria bentuknya seperti ini. Ya. Mitokondria adalah organel bermembran yang berfungsi sebagai tempat penghasil energi. Jadi kalau ingat mitokondria, ingat energi, ya, penghasil energi. Semakin aktif suatu sel, maka semakin banyak jumlah mitokondrianya. Ya, di sini di gambar terlihat ya mitokondrianya. Untuk yang tumbuhan yang ini mitokondrianya gambarnya. Dan untuk yang hewan yang sebelah sini. Sebelah sini juga. Ya. Lanjut, di sini ada ribosom. Ini ribosom ya. Ribosom ini yang kecil-kecil, bulat-bulat kecil-kecil ini. Ribosom berbentuk butiran-butiran. Ribosom ada yang menempel pada membran retikulum endoplasma, seperti yang digambar nih, dia nempel di retikulum endoplasma ribosomnya. Ya, nah yang besar ini itu retikulum endoplasma. Dan ada pula yang bebas di sitoplasma, jadi bebas di cairan sel, ya. Kayak ada di sini nih, dia ribosom juga ada di sini. Pokoknya ada yang bebas di sitoplasma, ada juga yang nempel di RE atau retikulum endoplasma, seperti di gambar. Nah, ribosom berfungsi dalam pembuatan sintesis protein. Ingat kalau ribosom sintesis protein. Ya. Lanjut, ada retikulum endoplasma RE yang tadi ditempelin sama ribosom. Ya. Nih, RE. Ya. Retikulum endoplasma merupakan saluran berliku yang membentang dari inti sel menuju sitoplasma. Ada dua tipe RE atau retikulum endoplasma ya, kita singkat RE. Yaitu ada RE kasar dan RE halus. Pada membran RE kasar terdapat ribosom, sedangkan RE halus tidak ditempeli ribosom. Nih, ini kan tadi membran inti ya atau nukleus. Nah, di sini di sampingnya ada RE. RE ada dua, RE kasar itu yang tadi ditempelin nih, yang ditempelin sama ribosom. Nah, ada juga yang tidak ditempeli ribosom, itu disebut RE halus. RE berperan untuk membuat dan menyalurkan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh organel-organel sel. Jadi kalau organel sel butuh zat-zat tertentu atau bahan-bahan tertentu, maka akan dibuatkan dan disalurkan oleh RE. Lanjut ada badan Golgi atau kompleks Golgi ya. Badan Golgi berbentuk seperti kumpulan kantong yang bertumpuk-tumpuk nih. Gambarnya seperti ini. Badan Golgi berperan dalam memodifikasi bahan-bahan yang dihasilkan RE dan menyalurkannya ke organel-organel yang membutuhkan. Jadi, yang dibuat oleh RE, bahan-bahan yang dibuat oleh RE, nanti akan dimodifikasi terlebih dahulu oleh badan Golgi. Baru setelah itu disalurkan ke organel-organel yang membutuhkan. Ya, kalau di sini digambar di badan Golgi yang ini, dia bentuknya seperti ini ya, kayak apa tuh tumpukan-tumpukan. Kalau untuk di sel tumbuhan dia yang ini. Lanjut. Selanjutnya ada lisosom. Ya, lisosom merupakan organel yang berbentuk kantong yang berisi enzim pencernaan. Lisosom berfungsi untuk mencerna zat sisa makanan atau zat asing. Nah, lisosom ini hanya terdapat pada sel hewan. Ya, jadi untuk sel tumbuhan dia tidak memiliki lisosom. Lanjut ya. Kemudian ada sentriol. Sentriol berperan dalam pembelahan sel. Sentriol hanya terdapat pada sel hewan. Nah, sentriol ini hanya terdapat pada sel hewan. Sel tumbuhan tidak memiliki sentriol.
Fungsi dari sentriol tadi ya, berfungsi dalam pembelahan sel. Lanjut, ada vakuola nih, dia ada kayak kantung air gitu ya. Vakuola berarti ruangan sel. Pada tumbuhan yang sudah tua, vakuola berukuran besar dan berisi cadangan makanan. Sedangkan pada hewan, vakuola berukuran kecil. Ya, kalau dilihat di gambar juga vakuola pada hewan dia kecil nih, kecil banget. Sedangkan pada tumbuhan ini sangat besar ya, sangat terlihat sekali besarnya. Pada protozoa terdapat dua jenis vakuola, yaitu vakuola makanan yang berfungsi mencerna makanan dan vakuola kontraktil yang berfungsi mengeluarkan zat sisa dan mengatur keseimbangan tubuh. Lanjut. Kemudian ada plastida. Plastida ini gambarnya. Plastida hanya terdapat pada sel tumbuhan. Kloroplas merupakan plastida berwarna hijau karena mengandung klorofil yang berperan dalam proses fotosintesis. Itulah kenapa hanya ada di sel tumbuhan ya. Di sel hewan tidak ada karena hewan tidak adanya plastida di hewan menyebabkan hewan itu tidak berfotosintesis ya. Kromoplas berwarna kuning karena memiliki pigmen kantofil dan leukoplas berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Ya. Lanjut ya. Kemudian ada dinding sel. Nah, dinding sel nih. Membran sel tumbuhan dilindungi oleh dinding sel. Selain melindungi sel, dinding sel juga menjaga bentuk sel tumbuhan agar tidak berubah dan kaku. Nih, jadi di dinding sel ini cuman ada di sel tumbuhan aja. Yang warna hijau ya, nih. Dia tuh yang membuat sel tumbuhan kaku. Ini adalah dinding sel. Nah, di sel hewan itu tidak ada dinding sel. Nah, ini ada perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Ya, perbedaannya. Kalau plastida atau kloroplas hanya ada di sel tumbuhan. Tadi ya, untuk fotosintesis, makanya fotosintesis hanya ada di tumbuhan karena hanya tumbuhan yang memiliki kloroplas. Kemudian dinding sel. Dinding sel itu hanya ada di tumbuhan. Ya, kenapa sel tumbuhan itu kaku atau bentuknya kayak kotak seperti itu? Karena dia memiliki dinding sel. Ya, kemudian ada lisosom. Nah, lisosom ini hanya ada pada hewan. Kemudian sentriol juga. Sentriol hanya ada pada hewan. Terus bentuknya, kalau sel tumbuhan, dia bentuknya tetap tidak berubah-ubah karena tadi memiliki dinding sel. Tapi kalau hewan, dia tidak tetap, dia berubah-ubah karena tidak memiliki dinding sel. Kemudian vakuola yang membedakan tadi ya, kalau tumbuhan, vakuolanya terlihat jelas, besar banget. Sedangkan vakuola pada hewan itu kecil. Kemudian ukuran sel tumbuhan dia lebih besar. Kalau sel hewan, dia lebih kecil. Dah, sampai sini pembahasan kita mengenai sel hewan dan sel tumbuhan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.